Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifatul Husna dari SMA IT Al-Ittihad Pekanbaru. Di sini, Husna akan mereview kitab yang berjudul Ta'limul Muta'alim. Jadi teman-teman, kitab ini ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Tidak diketahui secara pasti nama dan waktu hidupnya. Namun, ada beberapa pendapat yang mengatakan nama beliau adalah Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi, di mana Az-Zarnuji dinisbatkan kepada tempat lahir beliau yaitu di kota Zarnuj, dan Al-Hanafi dinisbatkan kepada madhab beliau yaitu madhab Hanafi. Ada banyak pendapat juga tentang kapan Syekh Az-Zarnuji lahir dan wafat. Namun, dari beberapa pendapat tersebut dapat diperkirakan Syekh Az-Zarnuji hidup dalam kurun waktu dari akhir tahun 500-an Hijriah sampai awal tahun 600-an Hijriah. Kitab Ta'limul Muta'alim ini merupakan salah satu kitab yang menjelaskan tentang tuntunan belajar. Kitab ini memberikan penjelasan yang tidak terlalu rumit, sehingga mudah untuk dipahami sekalipun orang awam yang membacanya. Kitab ini sangat dianjurkan untuk dibaca dan dipahami oleh seorang penuntut ilmu, karena dalam kitab ini terdapat banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk kita sebagai penuntut ilmu, seperti memilih guru dan teman, memuliakan ilmu, dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan tentang hak dan kewajiban menuntut ilmu. Kitab ini terdiri dari 13 pasal, diawali dengan menerangkan pengertian, hukum dan keutamaan menuntut ilmu, lalu niat dalam menuntut ilmu, cara memilih ilmu, guru dan teman, kemudian cara memuliakan ilmu dan guru, sampai yang terakhir menerangkan hal-hal yang dapat mempermudah datangnya rezeki dan hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Teman-teman, tahu nggak kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Ya, karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ilmu itu sangat penting juga karena ilmu sebagai perantara kita untuk bertakwa. Dan dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan adab menghadiri majelis, yaitu hendaknya berlapang-lapang dalam majelis. Dan ayat ini juga menjelaskan keutamaan menuntut ilmu, yaitu orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ke beberapa tingkat. Kita sebagai penuntut ilmu pasti ingin ilmu itu bermanfaat dan dengan ilmu itu kita memperoleh kesuksesan. Tapi teman-teman, untuk memperoleh itu semua kita harus mengagungkan 3 hal, yaitu ilmu itu sendiri, guru, dan ahli ilmu. Dalam kitab ini dijelaskan yang termaksud dalam mengagungkan guru adalah menghormati guru tersebut, yaitu dengan tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, berbicara jika sudah diizinkan olehnya, tidak memarahinya, dan melaksanakan perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama. Selain mengagungkan guru, kita juga harus mengagungkan ilmu itu sendiri. Ada sebuah kisah yang sangat bagus dalam kitab ini, yaitu pada suatu malam, Syekh Imam Samsul As-Sarkhosi sedang mengulang pelajaran sebelumnya. Saat itu beliau sedang sakit perut, sehingga sering buang angin. Untuk itu, beliau melakukan 17 kali berwudu dalam satu malam tersebut, karena beliau ingin mempertahankan agar belajar dalam keadaan suci. Nah, ilmu itu cahaya, wudu pun juga cahaya, dan cahaya ilmu akan lebih cemerlang bila dibarengi dengan cahaya wudu. Kemudian, lupa merupakan salah satu hal yang membuat tidak berkahnya ilmu. Dalam kitab ini, Syekh Az-Zarnuji menuliskan penyebab-penyebab lupa, yaitu banyak berbuat dosa, kemudian sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia akan membuat kita terjauhkan dari perbuatan baik dan menjauhkan kita dari Allah. Tapi, jika kita sibuk dengan urusan akhirat, kita akan terus melakukan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan baik untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Dalam belajar, kita juga harus meluruskan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan perbuatan itu tergantung pada niatnya.
Dalam kitab ini tertulis, di waktu belajar hendaknya kita berniat untuk mencari ridha Allah, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan, mengembangkan agama dan melestarikan Islam. Ada banyak hal yang Husna baru ketahui setelah membaca kitab ini. Salah satunya yaitu ternyata hari Rabu adalah hari terbaik untuk memulai pembelajaran. Syekh Adzarnuji mengatakan bahwa guru beliau Syekhul Islam Burhanuddin selalu memulai mengajari materi barunya pada hari Rabu. Menurut guru Syekh Adzarnuji tersebut, kebiasaan itu berdasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan, "Ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamam." Tiada segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Mengapa hari Rabu itu menjadi hari terbaik? Karena pada hari Rabu itu Allah menciptakan cahaya. Karena ilmu itu juga cahaya, dengan memulai pembelajaran pada hari Rabu diharapkan ilmu itu sempurna seperti sempurnanya cahaya yang Allah ciptakan untuk menyinari dunia. Sedangkan waktu belajar terbaik adalah ketika masih muda. Seperti peribahasa yang mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Lalu waktu sahur dan waktu di antara maghrib dan isya. Setelah itu, sebagai penuntut ilmu, sebaiknya memulai pembelajaran yang mudah untuk difahami. Memulai dengan kitab-kitab yang kecil atau ringkas. Dan terakhir, Syekh Adzarnuji menjelaskan tentang hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki dan memanjangkan umur. Ada banyak sekali perbuatan yang dapat mendatangkan rezeki yang dituliskan oleh Syekh Adzarnuji. Di antaranya bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi akan diberkahi dan membawa banyak kenikmatan. Kemudian menulis rapi, muka yang berseri dan bertutur kata yang baik juga merupakan salah satu kunci memperoleh rezeki. Kemudian penyebab paling kuat mendatangkannya rezeki adalah sholat. Sholat yang khusyuk dengan menyempurnakan rukun, wajib, sunnah sholat dan adabnya. Lalu, hal-hal yang dapat memperpanjang umur diantaranya dengan berbuat baik, menyingkirkan hal-hal yang menyakiti orang lain, bersilaturahmi, tidak menebang pohon yang masih hidup kecuali jika terpaksa, dan menjaga kesehatan. Sekian review kitab Ta'limul Muta'alim yang dapat Husa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.